Di sebuah desa terpencil, seorang pemuda yang polos dan penuh harapan menjadi korban ilmu hitam. Tubuhnya perlahan melemah, wajahnya membiru, hingga akhirnya ia meregang nyawa, bukan karena sakit, tapi karena kutukan yang dikirim oleh manusia berhati busuk. Namun, kematian itu bukan akhir. Arwahnya bangkit, menuntut balas atas darah yang telah tertumpah. Dan sejak malam itu, desa tenang berubah menjadi neraka penuh teror. Kisah tragis pemuda jadi korban ilmu hitam desa. Bagas adalah seorang pemuda desa yang dikenal baik hati dan rajin membantu. Sehari-hari ia bekerja di sawah bersama ayahnya yang sudah renta, sementara ibunya mengurus rumah. Desa tempat Bagas tinggal tampak tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasana pedesaan dengan udara segar, suara ayam berkokok, dan anak-anak kecil berlarian membuat semua orang merasa damai. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan cerita-cerita lama tentang kegelapan yang tak pernah benar-benar hilang. Mbah-mbah tua sering berbisik tentang ilmu hitam yang masih beredar di kalangan orang-orang desa. Mereka bilang, ada sebagian warga yang diam-diam menggunakan jalan terlarang untuk mendapatkan kekayaan atau membalas dendam. Bagas sendiri selalu menertawakan cerita itu, menganggapnya hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia percaya bahwa kerja keras lebih berharga daripada cara-cara yang tak masuk akal. Tetapi, keyakinannya itu mulai goyah setelah kejadian aneh menimpa dirinya. Suatu malam, saat bulan tampak bulat sempurna di langit, Bagas sedang menimba air di sumur belakang rumah. Udara terasa dingin menusuk tulang, lebih dingin dari biasanya. Saat ia menunduk, tiba-tiba terdengar suara samar memanggil namanya. Bagas, Bagas, suaranya serak, pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Ia segera menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berdesir di antara pohon bambu. Bagas mencoba mengabaikan, meski dadanya berdebar kencang. Ia buru-buru membawa timba ke dalam rumah, berpura-pura tenang di hadapan ibunya. Namun sepanjang malam, suara itu terus terngiang di telinganya, seakan memanggil dari tempat yang jauh sekaligus dekat. Ia tak bisa tidur nyenyak, tubuhnya terasa panas dingin, dan mimpinya dipenuhi bayangan hitam yang menakutkan. Keesokan harinya, Bagas menceritakan kejadian itu pada teman-temannya. Mereka hanya menertawakan, mengatakan bahwa ia terlalu penakut. Tetapi ketika ia menunjukkan bekas lebam hitam di lengannya, yang muncul tanpa sebab, tawa mereka perlahan mereda. Salah satu temannya bahkan bergumam, "Hati-hati, Gas, itu bisa jadi tanda kiriman." Sejak malam itu, kehidupan Bagas tidak pernah sama lagi. Ia mulai merasakan ada yang mengikutinya setiap kali pulang larut dari sawah. Suara langkah kaki samar terdengar di belakang, namun saat ia menoleh, jalanan selalu sepi. Bahkan anjing-anjing desa menyalak setiap kali ia lewat, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata menempel padanya. Ibunya mulai cemas melihat perubahan Bagas. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, dan wajahnya pucat. Ia sering terbangun di tengah malam sambil menjerit, mengaku melihat sosok tinggi hitam berdiri di sudut kamar. Ibunya hanya bisa memeluk dan membacakan doa, meski hatinya sendiri diliputi ketakutan. Desa yang awalnya begitu tenang kini menyimpan kegelisahan. Orang-orang mulai memperhatikan Bagas dengan pandangan aneh, seolah tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Bagi Bagas, semua itu terasa seperti awal dari mimpi buruk panjang yang perlahan-lahan menelan hidupnya. Malam berikutnya, Bagas kembali diganggu mimpi aneh. Ia melihat dirinya berjalan sendirian di tengah hutan lebat, dengan suara angin berdesir menyeramkan. Dari kejauhan, tampak sosok hitam tinggi besar dengan mata merah menyala menatapnya. Sosok itu bergerak cepat, mengejar, sementara Bagas berlari sekuat tenaga. Namun langkahnya terasa berat, seperti kakinya diikat batu besar. Teriakan minta tolongnya hanya bergema tanpa jawaban, hingga akhirnya sosok itu meraih bahunya. Saat itulah Bagas terbangun dengan tubuh bergetar hebat. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Nafasnya terengah-engah, seakan ia benar-benar berlari dalam mimpi itu.
Ketika mencoba menenangkan diri, matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di lengan kirinya muncul lebam berwarna hitam pekat, seperti bekas cengkeraman tangan. Bekas itu sangat jelas, seolah mimpi tadi bukan hanya bunga tidur, melainkan sesuatu yang nyata. Ibunya yang mendengar jeritan Bagas segera masuk ke kamar. Saat melihat lebam itu, wajahnya berubah pucat. Astagfirullah, Bagas, ini bukan hal biasa, gumamnya dengan suara bergetar. Ia mencoba mengusap bekas itu sambil membaca doa, tetapi semakin diusap, warna lebam justru semakin pekat. Bagas hanya bisa diam, bingung, sekaligus takut. Hari-hari berikutnya, mimpi itu terus datang, dengan sosok yang sama, kejadian yang sama, dan akhir yang selalu membuat Bagas terbangun dalam ketakutan. Tubuhnya semakin lemah, matanya mulai tampak sayu. Orang-orang desa yang melihat perubahan itu mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Bagas terkena gangguan makhluk halus, ada pula yang menduga ia sedang jadi korban kiriman ilmu hitam. Suatu pagi, ketika Bagas mencoba pergi ke sawah, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Ia terjatuh di jalan tanah, membuat beberapa warga segera menolong. Anehnya, saat mereka mencoba mengangkat tubuh Bagas, mereka merasa seperti memegang sesuatu yang dingin dan kaku. Seorang tetua desa yang kebetulan lewat hanya menggelengkan kepala sambil berucap lirih, tanda-tandanya sudah jelas. Ada yang tak beres. Sejak saat itu, suara-suara aneh mulai mengganggu malam-malam Bagas. Ia sering mendengar ketukan di jendela kamarnya, padahal ketika dibuka, tidak ada siapapun di luar. Kadang ia mendengar bisikan samar menyebut namanya berulang kali, semakin lama semakin dekat, sampai terasa seperti ada yang bernafas di telinganya. Setiap kali hal itu terjadi, tubuhnya menggigil hebat. Ibunya semakin panik. Ia mencoba mengajak Bagas berobat ke tabib desa, namun Bagas menolak, merasa semua ini hanya bisa ia lawan dengan kekuatan dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sesuatu yang sedang merenggut hidupnya perlahan-lahan. Malam keempat, mimpi Bagas menjadi semakin nyata. Sosok hitam itu bukan lagi hanya mengejar, melainkan menindih tubuhnya, menekan dada hingga ia sulit bernafas. Saat terbangun, ia mendapati dirinya benar-benar tercekik, dengan bekas jari hitam di lehernya. Bagas kini sadar, ia bukan sekadar bermimpi, ia sedang dijadikan korban ilmu hitam yang mengincar nyawanya. Sejak gangguan itu menimpa Bagas, suasana desa perlahan berubah. Awalnya hanya keluarga Bagas yang merasakan keanehan, tapi tak lama kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul di sekitar desa. Hewan-hewan ternak milik warga mati mendadak tanpa sebab jelas, dengan tubuh kaku dan mata melotot. Pohon-pohon pisang di kebun warga tiba-tiba layu meski tanah masih basah oleh hujan. Semua itu menimbulkan kecemasan, membuat bisik-bisik warga semakin ramai. Malam hari di desa tak lagi tenang. Angin berhembus dengan suara melolong, seperti ada yang menangis dari kejauhan. Kadang terdengar suara gamelan samar di tengah malam, padahal tidak ada pesta atau hajatan di desa itu. Beberapa anak kecil bahkan mengaku melihat bayangan hitam berjalan di jalan setapak menuju sawah, sebelum hilang ditelan kabut. Orang-orang dewasa menganggap itu halusinasi, tapi raut ketakutan anak-anak itu terlalu nyata untuk dianggap bohong. Semua kejadian itu, entah kenapa selalu berhubungan dengan keberadaan Bagas. Setiap kali ia keluar rumah, anjing-anjing desa menggonggong tak henti, bahkan ada yang sampai berlari ketakutan. Warga yang awalnya kasihan, mulai merasa curiga. Bisikan-bisikan terdengar, sejak Bagas diganggu, desa ini jadi begini, ada yang menuduh Bagas membawa sial, ada pula yang berbisik bahwa ia sedang ditumbalkan oleh seseorang. Bagas sendiri semakin tersiksa, tubuhnya makin lemah, langkahnya berat, dan kulitnya terlihat pucat dengan urat-urat hitam menjalar. Ia merasa seakan ada sesuatu yang menempel di tubuhnya, menghisap tenaganya perlahan. Malam-malamnya dipenuhi jeritan, membuat ibunya semakin putus asa. Kadang Bagas terbangun dengan luka goresan di punggungnya, seolah ada cakar yang menyerang saat ia tertidur.
Ketegangan di desa mencapai puncaknya ketika salah satu warga menemukan ayam peliharaannya mati dengan kondisi perut terburai, dan di dalamnya terdapat kain kafan kecil berisi rambut serta tanah kuburan. Semua orang sontak panik. Mereka tahu, itu adalah pertanda kuat adanya praktik ilmu hitam di desa mereka. Nama Bagas pun kembali disebut-sebut, karena sehari sebelumnya, ia terlihat berjalan linglung melewati rumah warga itu dengan tatapan kosong. Ibunya mencoba membela Bagas, menangis di hadapan warga bahwa anaknya tidak bersalah. Tapi semakin ia membela, semakin besar pula kecurigaan warga. Mereka mulai menjauh, tidak ada yang mau berkunjung atau berbicara dengan keluarga Bagas. Rumah mereka berubah menjadi tempat yang dianggap berhantu, seolah dihantui aura kematian. Di tengah ketakutan itu, seorang tetua desa berbisik pada ibunya bahwa ini bukan gangguan biasa. Ia menyarankan agar Bagas segera dibawa ke orang pintar atau dukun yang paham ilmu gaib, karena kalau terlambat, nyawa Bagas bisa jadi taruhannya. Sang ibu yang kalut akhirnya mengiyakan, meski hatinya penuh rasa takut akan kenyataan yang mungkin terbongkar. Bagas, yang mendengar percakapan itu, hanya bisa terdiam. Ia merasa hidupnya sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan ia tak tahu siapa musuh yang sebenarnya. Yang ia tahu hanyalah satu hal, desa yang dulu damai, kini berubah menjadi panggung ketakutan, dan dirinya berada tepat di pusat lingkaran kegelapan itu. Hari-hari Bagas semakin suram. Tubuhnya yang dulu kekar kini terlihat rapuh dan lemah. Setiap pagi, ia sulit bangun dari pembaringan, seolah ada beban berat menindih seluruh tubuhnya. Nafasnya tersengal, dan wajahnya semakin pucat dengan bibir membiru. Ibunya yang setiap hari menemaninya hanya bisa menangis sambil memijat tubuh anaknya dengan minyak kelapa, berharap ada keajaiban yang membuat Bagas kembali sehat. Namun, keadaan justru semakin memburuk. Satu malam, Bagas memuntahkan darah pekat di hadapan ibunya. Darah itu berbau anyir, bercampur dengan serpihan-serpihan aneh yang tampak seperti pecahan kaca kecil. Sang ibu menjerit histeris, berlari memanggil tetangga. Namun saat tetangga datang, pecahan itu sudah lenyap, hanya tersisa noda darah di lantai. Warga mulai semakin yakin bahwa Bagas sedang menjadi korban ilmu hitam yang ganas. Tak berhenti di situ, keesokan harinya punggung Bagas tiba-tiba mengeluarkan bau busuk. Ketika diperiksa, dari kulitnya muncul paku kecil yang menembus keluar perlahan. Ibunya berusaha menariknya dengan tangan gemetar, tapi setiap kali paku itu keluar, Bagas berteriak kesakitan hingga membuat bulu kuduk semua orang yang mendengar berdiri. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana benda-benda itu bisa berada di tubuhnya. Bagas sendiri mulai kehilangan harapan. Ia merasakan setiap detik hidupnya seakan diseret ke jurang kematian. Tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri, melainkan wadah siksaan yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam-malamnya dipenuhi halusinasi. Ia melihat bayangan hitam duduk di sudut kamar, menatap dengan mata merah yang sama seperti dalam mimpinya. Suara tawa lirih terus terdengar, membuatnya sulit membedakan antara mimpi dan nyata. Warga desa semakin takut untuk mendekat. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumah Bagas, bahkan ada yang berkata bahwa jika terlalu sering berinteraksi dengannya, maka kutukan itu bisa menular. Ibunya merasa semakin terasing, seperti dipinggirkan oleh orang-orang yang dulu ramah. Hanya beberapa tetua yang masih berani datang sekadar memberikan doa, meski dengan rasa was-was. Suatu sore, Bagas mencoba berjalan keluar rumah untuk menghirup udara segar. Namun baru beberapa langkah, ia terjatuh dan tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara aneh, seperti bukan suaranya sendiri. Warga yang melihat kejadian itu berlari ketakutan, meninggalkan Bagas dan ibunya dalam keadaan panik. Kejadian itu semakin memperkuat keyakinan bahwa ada kekuatan gelap yang menguasainya. Malamnya, ibunya bermimpi buruk. Ia melihat Bagas terikat di sebuah pohon besar, dikelilingi api hitam yang menjilat-jilat tubuhnya. Suara gaib berbisik di telinganya, "Anakmu sudah dipilih, tidak ada jalan kembali." Sang ibu terbangun sambil menangis,
memeluk Bagas yang terbaring lemah. Ia sadar, jika tidak segera mencari pertolongan, nyawa anaknya akan benar-benar melayang. Dengan hati yang kalut, akhirnya ibunya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun tua yang dikenal bisa menghadapi ilmu hitam. Keputusan itu diambil dengan penuh keraguan, karena ia tahu berurusan dengan dukun berarti juga berurusan dengan dunia gaib yang berbahaya. Namun demi menyelamatkan anaknya, ia rela menghadapi apapun, meski itu berarti berhadapan langsung dengan kegelapan yang selama ini menghantui desanya. Ibunya akhirnya memberanikan diri menemui Mbah Raga, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Sosoknya dikenal menyeramkan, dengan wajah keriput, sorot mata tajam, dan tubuh kurus yang dibalut kain hitam lusuh. Banyak orang bilang Mbah Raga punya kemampuan menyingkap hal-hal gaib, tapi tak sedikit pula yang menuduhnya bersekutu dengan makhluk halus. Dengan suara serak, Mbah Raga hanya berkata, "Anakmu sudah dijadikan sasaran. Ini bukan santet biasa, ini ilmu kuno. Jika tidak cepat ditangani, nyawanya akan jadi tumbal." Malam itu, Mbah Raga dibawa ke rumah Bagas. Begitu masuk, ia langsung mengibaskan kain hitamnya ke udara, dan ruangan mendadak terasa dingin. Lilin-lilin kecil dinyalakan, asap kemenyan mengepul, memenuhi kamar dengan aroma mistis yang menusuk hidung. Bagas yang terbaring lemah tiba-tiba menjerit keras, tubuhnya kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara lain, berat dan menggeram, "Kalian tak akan bisa mengambilnya, dia milik kami." Warga yang ikut menyaksikan ritual itu gemetar ketakutan. Mereka mundur ke sudut rumah, sebagian berdoa, sebagian lagi hanya bisa menutup telinga. Mbah Raga tetap tenang, membaca mantra dengan bahasa kuno sambil menaburkan bunga-bunga kering di sekitar tubuh Bagas. Semakin lama, jeritan Bagas semakin menjadi, tubuhnya melenting seolah ada yang berusaha menariknya ke alam lain. Tiba-tiba, Mbah Raga menghunus keris kecil berbalut kain putih, lalu menggoreskan ujungnya ke perut Bagas. Semua orang terkejut, ibunya bahkan hampir pingsan. Dari perut Bagas mendadak keluar lipan hitam sebesar tangan, merayap cepat ke lantai. Warga menjerit histeris, ada yang sampai berlari keluar rumah. Mbah Raga segera menancapkan kerisnya ke lipan itu hingga hancur berkeping-keping, lalu berteriak, "Ini baru permulaan." Bagas terkulai lemah, napasnya terengah-engah. Mbah Raga menatap ibunya dengan sorot serius. Yang mengirimkan ini bukan orang sembarangan. Ia memakai jalur hitam paling berbahaya, ilmu yang bahkan para leluhur dulu takut menyentuhnya. Dan orang itu berasal dari desa ini sendiri. Kata-kata itu membuat semua orang yang hadir saling pandang dengan wajah pucat. Sejak malam itu, nama-nama mulai disebut-sebut. Siapa di antara mereka yang tega melakukan hal sekeji itu? Warga semakin resah, saling curiga satu sama lain. Ada yang berbisik menyebut tetua desa yang serakah, ada pula yang menuding saudara jauh Bagas yang iri dengan tanah warisan keluarganya. Desa yang tadinya hanya diliputi ketakutan, kini juga dipenuhi kecurigaan dan kebencian. Mbah Raga sendiri tidak berhenti sampai di situ. Ia menyiapkan ritual lanjutan, ritual yang jauh lebih berbahaya. "Kalau aku gagal, bukan hanya anakmu yang mati, tapi rumah ini bisa jadi terbakar dengan api gaib," katanya dengan suara berat. Ibunya hanya bisa menangis, namun ia tahu ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Bagas. Malam menjelang, dan seluruh desa menahan napas. Ritual besar akan segera dilakukan. Semua orang sadar, mereka bukan lagi berhadapan dengan sekadar santet biasa, melainkan dengan kekuatan ilmu hitam kuno yang haus darah. Dan Bagas hanyalah permulaan dari tragedi yang lebih besar. Ritual besar dimulai tepat tengah malam, saat bulan purnama menggantung di langit dengan cahaya pucat yang menakutkan. Mbah Raga duduk bersila di tengah ruangan, dikelilingi dupa, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air kembang. Bagas terbaring di hadapannya, tubuhnya diikat kain putih agar tidak meronta. Suara mantra kuno bergema, membuat bulu kuduk semua orang yang hadir berdiri. Udara kamar terasa berat, seakan ada sesuatu yang masuk dan ikut mengawasi ritual itu.
Tiba-tiba tubuh Bagas melayang sedikit dari tikar, matanya melotot merah, dan suaranya berubah parau. Dari mulutnya keluar tawa yang asing, kalian ingin tahu siapa pelakunya? Kalian semua akan binasa sebelum itu terungkap. Suara itu membuat beberapa warga yang menonton langsung jatuh pingsan. Namun Mbah Raga tetap tenang, menaburkan garam dan menyiramkan air kembang ke tubuh Bagas. Suara asing itu menjerit kesakitan, lalu terputus, digantikan dengan suara Bagas yang meraung. Mbah Raga berteriak lantang, tunjukkan siapa yang mengikat roh pemuda ini. Sebut namanya di hadapan kami. Asap dupa mengepul makin tebal, dan bayangan hitam tiba-tiba muncul di dinding, membentuk sosok menyerupai seorang lelaki tua. Warga yang menyaksikan terperangah, beberapa sampai menangis ketakutan. Bayangan itu berusaha kabur, namun Mbah Raga menghantam lantai dengan tongkat kayunya, membuat sosok itu menjerit. Lalu terdengarlah sebuah nama disebut berulang kali dari mulut Bagas, meski dengan suara tercekik, Pak Wiryo, Pak Wiryo, semua orang terdiam, jantung mereka seolah berhenti. Nama itu adalah nama seorang tetua desa yang dikenal terpandang, dihormati, bahkan dianggap sebagai panutan. Suasana mendadak kacau. Beberapa warga tak percaya, ada yang langsung marah, sementara yang lain justru semakin takut. Tidak mungkin, Pak Wiryo yang selama ini baik, dermawan, dan sering membantu warga. Bisik seorang ibu dengan wajah pucat. Namun, Mbah Raga menegaskan, kebaikan sering jadi topeng. Dialah yang menjerat Bagas dengan ilmu hitam, karena iri pada tanah warisan keluarganya. Saat nama itu disebut, angin kencang tiba-tiba menerjang rumah. Pintu terbanting, jendela berderak, dan suara tawa menyeramkan terdengar di luar. Warga berlarian, ada yang bersembunyi di balik tubuh Mbah Raga, ada pula yang kabur keluar rumah meski malam gelap gulita. Bagas sendiri berteriak sekuat tenaga, tubuhnya bergetar seakan roh jahat itu berusaha melawan agar identitas pelaku tidak terbongkar. Ibunya hanya bisa menangis, tak menyangka bahwa tetua yang selama ini ia hormati ternyata tega menghancurkan hidup anaknya. Ia memeluk Bagas erat, meski tubuh anaknya masih panas dan bergetar. Kenapa harus anakku, Pak Wiryo, apa salahnya pada Anda, isaknya dengan suara pilu. Mbah Raga menatap semua orang dengan wajah serius. Ini belum berakhir. Menyebut nama hanyalah awal. Kita baru saja menyentuh permukaan dari kekuatan gelap yang lebih dalam. Pak Wiryo tidak akan diam. Ia pasti akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Dan saat itu terjadi, bukan hanya Bagas yang jadi taruhannya, tapi seluruh desa ini. Malam itu desa kembali diliputi ketakutan. Angin bertiup kencang, pohon-pohon bambu bergesekan menghasilkan suara mencekam. Dari arah pemakaman, terdengar erangan panjang seperti jeritan kesakitan yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga yang nekat keluar rumah mengaku melihat bayangan sosok pemuda, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, melayang di antara kabut tipis. Mereka yakin, arwah Bayu belum bisa tenang. Keluarga Bayu mencoba berbagai cara, dari doa hingga ritual adat, namun tetap saja gangguan terjadi. Malam-malam di desa penuh dengan suara ketukan pintu, tangisan anak kecil yang tidak ada wujudnya, hingga bau anyir darah yang tiba-tiba muncul. Setiap kali suara itu terdengar, ayam-ayam berkokok panik meski belum waktunya fajar. Desa yang dulu ramai kini berubah sunyi, banyak warga memilih pindah sementara ke desa tetangga. Seorang dukun tua dari desa seberang akhirnya dipanggil. Ia berkata, arwah Bayu tidak akan pernah tenang karena darahnya dijadikan tumbal. Selama pelaku belum menerima balasan, selama ilmu hitam itu belum diputus, ia akan terus menuntut. Kata-katanya membuat seluruh warga terdiam ketakutan. Mereka sadar, kutukan ini bukan hanya menimpa keluarga Bayu, tapi bisa menjalar pada siapa saja di desa itu. Namun anehnya, setiap malam, suara Bayu terdengar semakin jelas. Ia berbisik, aku ingin pulang, aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Suara itu tak hanya didengar oleh keluarga, tapi juga oleh beberapa warga yang dulu mencibirnya.
Rasa bersalah menghantui mereka, namun semuanya sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali. Desa itu telah terikat oleh darah, dan arwah Bayu tidak akan berhenti menuntut. Ilmu hitam memang bisa memberi kekuasaan sesaat, tapi selalu meninggalkan jejak darah yang tak pernah hilang. Bayu hanyalah satu korban, namun dendam arwahnya menjadi kutukan yang menghantui seluruh desa. Ingatlah, setiap nyawa yang dijadikan tumbal akan kembali menuntut. Tidak ada perjanjian dengan kegelapan yang berakhir dengan damai. Dan mungkin, di desa sepi di sekitar kita, masih ada arwah yang terus mencari keadilan. Kisah tragis pemuda jadi korban ilmu hitam desa.